Sahabat, kita kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia di channel YouTube YKBGKI TV. Saya Pendeta Arlianus Rosa sebagai pemandu percakapan kita. Ini sebuah acara untuk membahas berbagai macam isu di tengah-tengah masyarakat, untuk menolong kita dapat menempatkan diri sebagai orang Kristen di tengah-tengah bangsa ini dengan lebih tepat sesuai dengan iman Kristen. Dan kali ini kita bicara mengenai mungkin agak jarang dibicarakan mistikus politik. Dan untuk membahas ini, sahabat, kita telah kedatangan narasumber kita di studio, Bapak Pendeta Dr. Hariman Patianakota dari UKM Bandung. Selamat datang, Pak Hariman. Terima kasih, Pak Arlianus. Salam sehat. Salam sehat, supaya saya nggak terlalu kaku. Ini biasa saya panggil Bung Hariman aja. Ini selama dulu ya. Terima kasih, terima kasih. Ini baru masih hangat nih dokternya nih. Gimana perasaannya setelah jadi dokter? Saya juga. Gimana perasaan jadi dokter? Ya, senang bisa menyelesaikan studinya, tapi sekaligus juga tentu ada tanggung jawab ya. Tanggung jawab baru ya, mengabdi bagi gereja dan masyarakat. Iya, ya sangat penting ya. Karena banyak orang seperti saya, misalnya saya tidak pernah berani mengatakan, walaupun yang sampai S2, nggak berani mengatakan saya S2 sekarang, ya, Pak. Betul. Karena udah nggak pernah lagi berkecimpung di dunia yang saya tulis ketika jadi berharap nanti rekan-rekan seperti Bung Hariman ini konsisten di bidangnya. Ini tentang apa sih disertasinya? Saya kebetulan menulis itu masih dalam frame eklesiologi sama misiologi. Tapi saya mengkonstruk itu dalam konteks studi jemaat-jemaat, ya. Lalu seputar jemaat publik. Ya. Jemaat publik. Ya. Kita pernah ngomong kelihatannya tentang jemaat publik ya. Itu berarti itu bagian kecil dari disertasi yang dipertahankan itu ya. Betul. Oke. Hari ini kita nggak bicara mengenai jemaat publik, Pak, tapi bicara mengenai tadi mistikus politik. Ini kaitan sebenarnya nanti tentu saja antara gereja dengan politik. Nah, saya mulai dengan ini. Apa yang kita tahukan sekarang ini, walaupun masih ada 2 tahun lagi ya, 2024. Ya, perhelatan politik besar nanti ini karena ada pemilu serentak ya, pilkada serentak dan sebagainya, itu sangat besar, event yang baru pertama kali terjadi barangkali di negeri kita. Nah, meskipun masih 2 tahun, tapi sebenarnya bukan hanya riak, tapi udah jadi agak gelombang-gelombang yang mendekati itu udah mulai terlihat ya. Ya, kalau beberapa bulan lalu saya ke Jawa Tengah, saya sempat keliling Sumatera Utara. Itu wajah-wajah politisi itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Lewat baliho, nggak tahu politik baliho kali ya. Saya nggak tahu apa maksudnya. Tapi itulah udah mulai ada kampanye-kampanye terselubung sebenarnya dari tokoh-tokoh tertentu. Nah, apa yang semestinya dihayati oleh kita bilang gereja ya, Pak? Gereja hayati dalam kaitan dengan hiruk-pikuk politik yang seperti ini, Pak. Meskipun 2020 masih 2 tahun, tapi hiruk-pikuk sudah ada dari sekarang. Apa yang perlu dihayati oleh gereja? Iya, terima kasih Pak Arlianus dan teman-teman sahabat YKB TV ya. Ini memang menarik kalau kita bicara politik itu seksi sekali. Sangat seksi ya. Sangat-sangat seksi. Yeah. Namun tentu kalau orang Kristen, gereja, kalau kita bicara politik itu memang semestinya bukan hanya ketika menjelang pilkada atau menjelang pemilu ya. Tetapi politik itu memang harus kita lihat juga sebagai panggilan. Nah, karena itu saya membayangkan gereja orang Kristen itu mesti menghayati diri ya dan panggilan sebagai seorang mistikus politik. Mistikus politik. Nanti mohon penjelasan nanti, tapi silakan dulu teruskan. Ya. Nah, ini 2 istilah yang memang tampaknya bertentangan. Ya. Mistikus biasanya orang asosiasikan sebagai pertapa, misalnya nyepi, menyendiri, suka dengan yang sunyi, ya. Bahkan ada yang mengartikan mistik itu secara negatif, misalnya berhubungan dengan alam dunia gaib, orang mati, alam gaib dan seterusnya. Tapi dalam studi-studi teologi misalnya kita melihat pemaknaan terhadap
yang mistik itu justru sangat positif. Ya. Mistik itu terkait dengan askese. Ya. Askese itu kita terbuka di hadapan Tuhan. Ya. Dan proses membuka diri ya Pak? Proses membuka diri di hadapan Tuhan. Dan mistik itu tujuannya, ya, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang intens, ya. Yang intens. Nah, Karl Rahner misalnya, seorang teolog Katolik yang keren itu, dia bilang bahwa manusia itu adalah homo mysticus, ya, manusia mistik, ya. Dan dia membicarakan ini dalam kaitan dengan apa? Dengan grace, dengan anugerah, ya. Bahwa anugerah itu harus kita pahami sebagai komunikasi diri Allah kepada manusia, dan itu menjadi jantung lah, ya, istilahnya jantung manusia. Artinya memang kita nggak bisa lepas dari lingkupan Sang Ilahi, itu, anugerah ya dari yang ilahi itu, dan karenanya manusia bisa menjumpai Allah di mana saja, ya. Termasuk dalam dan kapan saja, dunia politik, bahkan termasuk dalam dunia politik. Nah, karena itu mistikus itu harus kita lihat sebagai orang yang berada di dalam anugerah Allah, ya. Hidup di dalam Allah. Dan karena Allah itu Allah yang memasuki dunia, Allah yang memasuki dunia dengan segala hiruk pikuknya termasuk dalam kehidupan politik, maka orang yang hidup dalam Allah itu juga mesti ada dalam keterlibatan kritis dengan dunia, dalam rangka dia menyampaikan misi Allah, ya. Nah, disinilah saya kira politik itu harus kita hubungkan dengan kehidupan di dalam anugerah Allah itu. Jadi kalau tadi yang mistik itu biasanya yang sunyi, lalu yang politik itu biasanya hiruk pikuk, yang riuh gitu, ya. Nah, ketika kedua istilah ini dihubungkan, nah di sana kita diajak untuk melihat bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen itu selalu ada menyatu, ya, dengan dunia, termasuk dengan kehidupan politik. Bahkan kita dipanggil untuk juga mewarnai, ya, dunia politik itu sendiri. Nah, karena itu berpolitik itu bukan panggilan sewaktu-waktu, ya, bukan karena kita hanya mau mengikuti tren, ya, karena orang mau pilkada, mau pemilu, lalu kita kemudian baru bicara tentang politik. Politik itu bukan pilihan, bukan tugas tambahan, tapi menurut saya harus dipahami sebagai bagian dari panggilan kita sebagai yang tak terpisahkan orang Kristen. Betul, sehingga saya bilang tadi bahwa kita orang Kristen dan gereja mesti memahami dan menghayati diri sebagai mistikus politik. Kalau berkaitan dengan sebutlah percakapan Rahner bahwa manusia dalam homo mystikus itu, dan itu dalam kaitan dengan anugerah, apakah dengan menggabungkan dua istilah mistikus dengan politik mau mengatakan bahwa mistikus politik adalah orang yang menghayati seluruh hiruk pikuk, seluk beluk realitas politik itu sebagai anugerah, begitu Pak? Ya, itu ada selalu dalam anugerah Allah, ya. Dan kita diajak sebagai orang Kristen, sebagai gereja, ya, untuk bisa menghadirkan shalom, damai sejahtera Allah itu, ya, dalam hiruk pikuk dunia ini, ya. Dan shalom itu ya kita terjemahkan misalnya dalam keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, ya, justice, peace, and integrity of creation itu. Nah, itu askese kita. Itu panggilan asketik kita. Berarti beraskese justru di tengah-tengah hiruk pikuk, bukan dalam keheningan yang memisahkan diri dari dunia. Bukan memisahkan dari dunia. Nah, itu menarik, ya. Justru disitulah tantangan, kan Yesus juga bilang
aku tidak akan mengambil kamu dari dunia, kan? Ya. Walaupun kamu itu akan ada seperti domba di tengah-tengah serigala, tapi tidak dipanggil untuk diambil, diisolasi dari dunia. Kalau begitu, mengapa ada kecenderungan orang Kristen, bahkan sebenarnya banyak orang ya, hanya bicara mengenai politik itu ketika menjelang perhelatan-perhelatan politik. Entah selama ini di pilkada yang terpisah itu, atau sekarang ini menjelang misalnya pilkada serentak. Mengapa? Apakah karena semata-mata kurang penghayatan pada mistikus politik, atau ada hal lain sebenarnya yang membuat orang-orang Kristen itu baru ngomong ini, nanti gereja kan kemana-mana. Dulu saya ingat tuh, kita kemana-mana memberikan politik menjelang perhelatan. Termasuk saya di dalamnya tuh yang ikut keliling sampai ke Lampung nanti. Tapi sekali lagi begitu selesai perhelatan kita berhenti. Apa sih? Mengapa begitu? Iya, saya lihat yang pertama memang gereja-gereja kita, bahkan mungkin juga agama yang lain ya, sering terjebak dalam ritualisme. Ya, jadi seluruh energi kita, perhatian kita itu banyak yang dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya ritualistik. Ya. Jadi fokusnya pada ibadat-ibadat ya, minggu dan lain. Kalau gereja-gereja kan hampir dari Senin sampai Senin itu ada kegiatannya ya. Kecuali GKI, GKP ada libur pendeta hari Senin ya. Tapi selain itu kan pasti padat, dan yang dilakukan itu ya ibadat-ibadat ritual yang terkait dengan hal-hal yang rohani saja gitu ya. Nah, itu saya kira semacam paradigma atau mental yang sebenar, yang memblok kita dari hiruk pikuk kehidupan politik atau kehidupan sosial. Itu yang pertama saya kira. Tapi yang kedua yang lebih praktis yang saya juga lihat, kenapa baru menjelang pilkada atau pemilu kita bicara tentang politik, saya lihat itu mungkin karena didorong oleh ketakutan. Ya. Karena ada orang Kristen yang merasa terganggu, tersolimi, ya, hak-hak ibadatnya itu diganggu. Ada gereja-gereja yang ditutup, misalnya gitu ya. Jadi kesempatan untuk pilkada atau pemilu itu dia mau mencari orang yang kira-kira bisa memperjuangkan kepentingan ritualnya tadi. Jadi sebenarnya motivasi masih agak egoistik ya. Jadi motivasinya itu memang lebih kepada kepentingan gereja itu sendiri atau orang Kristen itu sendiri, supaya dia bisa beribadah dengan nyaman dan seterusnya. Jadi dorongan-dorongan itu saya lihat masih kuat juga. Jadi politik identitas terselubung. Betul, persis. Jadi yang dikedepankan itu memang masih pada kepentingan kelompok. Jadi ya. Bukan kepentingan bangsa. Bukan kepentingan bangsa, bukan bonum comune ya, kebaikan bersama yang mestinya diperjuangkan. Dan saya kira itu juga yang harus kita koreksi, bahwa gereja atau umat Kristen ketika dia berpolitik, dia bukan hendak memperjuangkan kepentingan Kristen. Saya ingat, kalau saya tidak salah ya, Pak Eka Dharma Putra katakan bahwa ya kalau kita mau sebut kepentingan Kristen, ya, kepentingan Kristen itu apa? Kepentingan Kristen itu adalah menciptakan kebaikan bersama. Ya, jadi bukan kepentingan eksklusif pada komunitas Kristen itu sendiri. Jadi yang disebut kepentingan Kristen itu ya kepentingan bersama, kepentingan bangsa. Nah, itu yang mesti menjadi visi politik orang Kristen. Jadi kalau dia berpolitik bukan untuk kepentingan kelompoknya, tapi justru untuk menghadirkan yang namanya bonum comune, kebaikan bersama. Saya kira visi politik itu yang harusnya mendorong kita. Ya, jadi semestinya kan memandang keterlibatan percakapan tentang politik adalah bagian yang ada terkait erat dengan kehidupan
atau panggilan misional gereja sebenarnya. Tetapi mengapa ada kecenderungan gereja memandang bicara politik, apalagi terlibat politik itu sebagai yang tabu dan bahwa politik itu kotor setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam acara Agama Kasih Indonesia bersama saya, Pendeta Ariswa Rosa, sebagai pembangun percakapan. Kita bicara tentang mistikus politik bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Hariman Patianakota. Dan tadi sahabat, di ujung segmen yang pertama saya menitipkan pertanyaan tadi kepada Pak Pendeta Hariman. Itu kalau bicara bahkan terlibat politik adalah bagian dari panggilan misional gereja. Lalu mengapa Pak Pendeta ada kecenderungan, mungkin tidak semua tapi cukup banyak menurut saya, gereja-gereja yang memandang bicara politik itu sesuatu yang tabu. Jangan ngomong politik di gereja, ini bukan partai, ini adalah gereja. Dan bahkan dianggap politik itu sesuatu yang kotor. Ini mengapa begitu? Padahal ini bagian dari panggilan misionalnya. Betul. Jadi kalau saya melihat paradigma kita itu masih paradigma yang dikotomis. Oke. Mempertentangkan antara yang rohani dan yang jasmani. Terang gelap. Anak atau Tuhan, yang anak mistik. setan. Ya. Betul, ada anak Tuhan, anak setan, yang mistik dan yang politik, bahkan pendeta dan awam atau kaum tabisan dan awam ya. Nah, paradigma yang dikotomis ini yang menjadi penyebab. Kalau yang jasmani itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu, yang jahat, yang kotor, nah politik ditempatkan di situ. Ya. Sementara kalau kita ibadat begitu ya, melakukan ritual-ritual pemujaan, ya ini sesuatu yang kudus, sesuatu yang suci. Nah ini hal yang rohani. Ya. Nah paradigma inilah sebenarnya yang kemudian membuat kita berpandangan bahwa politik itu kotor. Itu yang pertama. Saya kira karena ada paradigma yang dikotomis. Okay. Tapi yang kedua memang kita nggak bisa pungkiri juga bahwa realitas politik itu memang nggak sepenuhnya baik, nggak sepenuhnya benar. Realitas politik itu juga dipenuhi dengan banyak intrik, ya bahkan korupsi, kolusi, nepotisme, ya ada hari-hari ini misalnya ada politik dinasti, politik uang. Nah realitas ini yang kemudian membuat
banyak orang jadi pesimis ya, jadi apatis. Nah, ini yang kemudian misalnya di gereja, udah nggak usah lah kita ngomong tentang politik itu bukan urusan kita, yaitu urusan parpol dan lain-lain. Padahal kalau kita mau jujur, nggak ada tuh dari kita yang bisa lepas dari yang namanya yang politik. Bahkan makan minum kita itu kan yang tentukan para politisi dalam kebijakan-kebijakan ya, regulasi. Harga minyak goreng itu. Harga minyak goreng. Itu keputusan politik. Keputusan politik, sekolah dan seterusnya itu semua butuh keputusan politik. Kita nggak bisa menghindar dari yang politik. Makanya tadi di awal saya menawarkan satu perspektif cara kita melihat, menghayati diri dan panggilan kita, mistikus politik. Nah ini lebih integratif. Kita nggak boleh berpikir dualistik, berpikir dikotomis. Kita mesti berpikir secara integratif, ya. Yang mistik dan yang politik itu ternyata ya menyatu, ya. Dibedakan boleh lah. Dibedakan boleh, tapi nggak boleh dilepas pisahkan. Malahan keduanya itu bisa saling mencerahi, gitu ya. Yang mistik, iman kepada Allah, hidup dalam anugerah itu justru memberikan kepada yang politik perspektif dan spiritualitas. Kalau orang jadi politisi itu jadi politisi yang baik, politisi yang melayani, politisi yang sungguh-sungguh mau mengabdi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Nah sebaliknya yang politis juga membuat yang mistik ini nggak hidup di awang-awang, ya nggak terisolasi, tapi justru mewujud, membumi, ya hadir secara relevan dalam kehidupan sosial. Nah perspektif yang utuh, yang padu seperti ini yang mesti kita bangun, yang mesti kita miliki supaya kita nggak memandang politik itu kotor, bahwa ada realitas politik yang kotor, realitas politik yang jahat, yaitu tantangan kita justru untuk mewujudkan panggilan, kalau kita di gereja sebutkan panggilan profetik. Oke, nanti saya akan kejar yang itu Pak. Tapi gini, ini dulu. Kalau pola pandang dikotomis itu membuat gereja artinya tidak bisa menjadi mistikus politik, ya. Lalu bagaimana semestinya gereja menata nisbah antara politik dengan iman Kristiani itu, Pak? Jadi saya kira penataan itu harus dimulai dari kepala, dari perspektif. Ya. Jadi perlu kita kembangkan kesadaran bersama bahwa saya mau minjam almarhum Sumartana, ya, TH Sumartana, lalu juga almarhum Sabam Sirait, ya, katakan bahwa politik itu suci. Ya. Karena politik punya cita-cita yang mulia, yakni menciptakan kesejahteraan polis, kesejahteraan kota, kesejahteraan negara, kesejahteraan bersama. Nah, pemahaman ini harus kita bangun. Nah, sarananya apa? Saya kira gereja punya banyak sarana, banyak tools untuk itu, ya. Ibadat-ibadat, persekutuan-persekutuan yang kita lakukan. Nah, ini menurut saya kontennya itu ya nggak hanya kita sekedar bicara tentang surga atau neraka, ya, nggak sekedar kita bicara untuk misalnya menjadi pria sejati, ya, wanita sejati gitu, ya, nggak bagus, itu bagus, tapi kita juga mesti menyentuh soal-soal publik, ya, isu-isu sosial, isu-isu politik, ya, ini sebagai bagian dari yang kita sebut pendidikan politik dalam kehidupan gereja, ya, sehingga ya jemaat kita, warga jemaat kita itu melek dengan politik, sadar politik. Jadi saya kira pendidikan politik untuk membangun paradigma berpikir bahwa politik itu suci, itu mesti kita mulai lakukan. Dan yang kedua saya kira karya-karya ministerial kita, karya-karya pelayanan kita, gitu, ya. Misalnya saya lihat misalnya kegiatan-kegiatan bakti sosial yang biasa dilakukan
oleh gereja itu sebenarnya sesuatu yang baik kan, mengajak kita untuk melihat realitas kenyataan sosial sehari-hari. Tetapi itu nggak boleh hanya sekedar menjadi aktivisme. Kita selesai pelayanan ya sudah, ini pengalaman ini justru perlu kita refleksikan. Ya, kita refleksikan karena ada aksi refleksi. Nah, itu untuk apa? Untuk kembali memperkaya spiritualitas kita, mempertajam cara pandang kita, bahkan mewujudkan satu visi, katakanlah visi politik yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pendidikan dan karya ministerial saya kira itu yang perlu untuk kita tata supaya nisbah antara yang mistik dan yang politik atau antara iman kita dengan kehidupan sosial itu bisa kita hubungkan. Nah, tadi kan Pak pendeta bicara mengenai komunitas profetik ya Pak. Ya, gereja harus menjadi komunitas profetik. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan komunitas profetik itu? Utamanya dalam kaitan dengan percakapan ini mengenai isu politik. Apa sih maksudnya? Iya. Kalau istilah profetik ini kan terkait dengan tugas kenabian. Ya. Para nabi kalau kita baca dalam teks-teks Alkitab ya, dalam Perjanjian Lama misalnya, para nabi itu mereka menjadi katakanlah juru bicara Allah kepada manusia. Mereka punya tugas untuk menyampaikan kebenaran ya, dan memperjuangkan keadilan. Nabi itu datang macam-macam, ada yang Amos ya misalnya, seorang nabi yang datang dari kalangan miskin ya, petani biasa gitu ya. Tapi ada juga nabi-nabi misalnya seperti Yesaya, Yeremia, mereka yang nabi-nabi istana gitu ya. Tapi mau yang datang dari orang biasa atau datang dari kalangan imam ya seperti Yesaya, Yeremia dan tinggal di istana, mereka punya tugas untuk menyampaikan suara kebenaran dan keadilan dari Allah. Dan itu tidak milih-milih ya. Apa yang salah ya memang harus disampaikan salah untuk memberikan koreksi. Elia misalnya ya, Elia seorang nabi yang dengan tajam ya mengkritik raja di kala itu yang mau merampas tanah rakyat ya. Jadi dia tidak hanya memberikan makan kepada janda miskin ya pada saat, tapi juga dia berani untuk menyatakan apa yang salah yang dilakukan oleh raja, oleh penguasa. Nah, itu tugas mandat yang dipercayakan oleh Allah kepada para nabi. Dan kemudian dalam Perjanjian Baru kita juga melihat Yesus hadir sebagai seorang nabi kan ya. Dalam Injil misalnya dikatakan dia datang untuk memberitakan kabar baik kan untuk semua, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas ya, dan seterusnya. Saya kira itu menjadi panggilan yang kemudian dimandatkan juga kepada orang Kristen, kepada gereja ya setelah itu. Sehingga kalau kita mau lihat sebenarnya panggilan profetik itu adalah panggilan yang inherent, panggilan untuk menyatakan keadilan, kebenaran, membela orang-orang kecil ya. Itu sesuatu yang ada menjadi ya, kalau dulu saya bicara tentang genetik ya, itu menjadi gennya kita. Jadi itu bukan pilihan, sesuatu yang memang harus kita lakukan. Nah, gereja pasti memahami diri secara demikian. Cuman kan kalau tadi mengambil titik tolak dari para nabi ya, itu kan gampang sekali dipersepsi oleh umat. Ya, panggilan profetik itu ya sifatnya personal ya, dan itu dipercayakanlah kepada mereka yang memilih panggilan hidup sebagai orang yang full time di gereja, kayak para pendeta begitu. Tapi kan Pak Hariman kan menyebut bukan panggilan personal tapi komunitas profetik. Betul. Ini bagaimana bahwa ini bukan ya itu ada panggilan personal, tapi ini sebenarnya panggilan bersama, bukan hanya seorang demi seorang mengerjakan. Betul. Tapi gimana itu Pak? Jadi panggilan profetik itu
panggilan gereja, dan gereja itu mesti kita lihat sebagai persekutuan dari orang-orang percaya. Nah, gereja itu hadir juga dalam diri setiap person yang percaya. Sehingga setiap person yang percaya itu, dia mau pergi di mana saja, dia hidup di mana saja, ya, kepadanya diberikan tanggung jawab, diberikan amanat untuk menyuarakan suara kenabian itu dalam konteks masing-masing. Siapapun dia. Jadi tugas kenabian itu nggak hanya kepada Pak Arliano saja sebagai pendeta atau kepada saya, ya, kepada kalangan tertabis, tapi itu kepada semua. Makanya dalam Alkitab kan ada istilah imamat am, orang percaya. Tapi bergeraknya perseorangan di bidangnya masing-masing begitu, seperti gagasan panggilan misioner yang ya, saya kira yang personal dan yang komunal. Jadi ini nggak boleh kita lepas pisahkan. Oke. Ya, jadi panggilan profetik ini tugas kita sebagai pribadi orang percaya, tapi juga tugas kolektif kita sebagai satu komunitas. Jadi ini tugas yang kita harus lakukan sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Nah, saya justru mau mengajak supaya karena selama ini misalnya kita juga lihat ya, panggilan profetik itu misalnya kalau gereja mengeluarkan surat pastoral misalnya ya, pastoral sosial, apakah PGI atau sinode itu bagus, itu menjadi simbol daripada gereja gitu ya, untuk menyampaikan itu. Tapi Hariman, ya, Arlianus, pribadi lepas pribadi, setiap kita orang percaya, dimanapun kita, ya, kita juga mesti menampilkan suara kenabian itu ketika kita misalnya berjumpa dengan realitas ketidakbenaran, ketidakadilan, ada orang-orang tertentu yang diasingkan, di sana kita dipanggil untuk menyatakan suara kenabian itu. Jadi itu tugas. Dan ini yang nggak boleh kita lepaskan. Malah kita harus dorong, gereja punya tanggung jawab untuk mempersiapkan warga gereja supaya dimanapun dia, apapun profesinya, ya, dia bisa menampilkan diri sebagai seorang nabi lah begitu. Seorang nabi yang menyuarakan keadilan dan kebenaran. Betul, dia menjadi mimbar yang hidup. Nah, apakah dalam ini menarik ya? Dalam rangka mewujudkan komunitas profetik itu, karena itu bukan hanya personal tapi komunitas itu, apakah gereja perlu mengorganisasikan diri untuk menyuarakannya setelah beberapa informasi berikut ini? Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Ini segmen yang ketiga, segmen terakhir, tapi Anda masih bisa menuliskan komentar atau pertanyaan di kolom komentar atau chat room yang tersedia. Tentu nanti Pak Pendeta Hariman akan merespons pada waktunya bila Anda punya komentar atau pertanyaan di kolom komentar. Kita lanjutkan ya Pak Pendeta. Siap. Tadi
apakah dalam rangka mewujudkan komunitas profetik itu, gereja perlu mengorganisasikan diri nggak? Dan seperti apa? Kalau memang itu perlu. Ya, gereja itu sendiri sebenarnya sudah merupakan sebuah organisasi. Ya. Terlepas dia itu persekutuan orang percaya, tapi dia sebenarnya sudah menjadi satu organisasi. Yang punya secara organisasi, gereja itu punya panggilan untuk menyuarakan kebenaran, keadilan. Dia kalau saya boleh pinjam apa yang dikatakan misalnya oleh Yewangu ya, politik gereja secara organisasi itu politik moral. Politik ke negara. Ya, dia memberikan kepada negara landasan-landasan etis yang memang harus diterapkan dalam kehidupan berpolitik. Dia menyampaikan suara profetik ketika dia melihat ada hal-hal yang tidak sesuai, ya, yang melanggar hukum, yang menyengsarakan masyarakat. Di situ gereja harus menyampaikan panggilan profetiknya, ya, secara organisatoris, ya, secara kolektif, bahkan juga pribadi-pribadi orang Kristen. Nah, politik moral yang demikian itu yang saya kira perlu ditempuh oleh gereja. Gereja secara institusi atau secara organisatoris itu nggak boleh terlibat dalam politik praktis. Walaupun tadi saya katakan bahwa politik itu suci, yes, karena memang tujuannya untuk menciptakan bonum commune, ya, kebaikan bersama. Tapi gereja tidak boleh terlibat dalam politik praktis untuk memperebutkan kekuasaan. Kenapa? Karena itu berpotensi memecah gereja, ya, karena gereja terseret ke dalam kubangan kepentingan. Di gereja bisa saja warga gereja kita itu ada yang partainya A, partainya B, partainya C, sehingga kalau misalnya gereja itu memutuskan untuk terlibat dalam perebutan kekuasaan, maka di situ gereja terseret dan itu ancaman yang akan memecah belah. Jadi pilihan itu tidak boleh. Tapi gereja bisa melakukan pembekalan politik kepada warga gereja yang memang punya interest politik dari partai apapun. Ya, jadi selain kita kumpulin komisi pria, komisi perempuan, ya, untuk ibadat-ibadat, saya kira sebagai bagian dari pastoral politik, gereja juga perlu menghimpun, mengorganisir warga gereja yang kita tahu dia politisi, apapun partainya. Gereja perlu memberikan pembekalan-pembekalan supaya apa? Supaya ketika mereka hadir dalam dunia politik praktis, mereka itu menghadirkan visi politik gerejawi yang tadi kita bahas, ya, bahwa bukan kepentingan kelompok sendiri, apalagi kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, tapi kemaslahatan masyarakat itu yang diperjuangkan. Nah, itu yang mesti juga saya kira dilakukan oleh gereja, dan jangan hanya dilakukan ketika akan pilkada lalu kita kumpulin, enggak, tapi gereja saya kira perlu secara teratur, bahkan mempersiapkan kader-kadernya, ya. Dalam pembinaan itu gereja sudah harus mempersiapkan kader-kadernya yang nanti, bahwa dia nanti mau masuk ke partai A, partai B, silakan. Tapi gereja punya tanggung jawab untuk mempersiapkan mereka supaya ketika mereka hadir dalam dunia politik praktis, mereka membawa visi untuk membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik, ya, sesuai dengan ideal nilai-nilai kerajaan Allah. Itu yang kita mau harusnya gereja lakukan. Dalam keadaan itu kan kita bicara mengenai mistikus politik, lalu gereja perlu menjadi komunitas profetik. Apakah dalam pengamatan Pendeta Hariman, gereja-gereja kita di Indonesia ini sudahkah betul-betul mewujudkan diri sebagai komunitas profetik atau menjadi atau punya pemahaman seorang mistikus politik? Saya melihat sebenarnya kita sudah menuju ke sana, ya. Katakanlah kita sudah menuju ke sana. Saya ingat misalnya, ya, sejak dulu ada
pribadi-pribadi tertentu yang memang mereka melek politik dan mereka tampil mewarnai ya di dunia politik praktis ya. Tokoh-tokoh nasional kita, sebutlah misalnya Johannes Leimena, Simatupang ya, Eka Dharma Putra juga misalnya. Tapi katanya orang-orang itu menjadi seperti itu sebenarnya nggak terlalu berkaitan dengan yang dikerjakan gereja, Pak. Memang ini orang-orang istimewa yang lahir dan menjadi seperti itu. Nah, gereja perlu menciptakan orang-orang yang Seperti itu. Ya, jadi mereka kan punya kesadaran kewarganegaraan yang sangat kuat, punya panggilan yang sangat kuat sehingga mereka terlibat. Itu kalau kita lihat pribadi-pribadi orang Kristen. Tapi secara kelembagaan ya mungkin di aras nasional, kalau saya baca misalnya pikiran-pikiran PGI ya dalam pergulatan mereka di tengah-tengah bangsa ini, saya kira PGI juga dari zaman ke zaman secara dalam pergumulan-pergumulan itu sudah menyampaikan juga ya, sudah menyampaikan juga. Saya kebetulan waktu S1 itu saya menulis tentang menyoal pandangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengenai nasionalisme ya. Di dalam pusaran neoliberalisme di era Orde Baru. Nah, konteksnya memang di masa Orde Baru, dan di situ saya misalnya melihat walaupun di sana ada figur-figur penting seperti Simatupang, seperti Eka Dharma Putra ya, pikiran-pikiran mereka memang sangat mewarnai ya, tapi di situ kita melihat daya kritis ya untuk pemerintah juga sudah mulai nyata, sudah mulai terlihat, walaupun itu terjadi di era hegemoninya Soeharto ya, sehingga orang merasa sepertinya gereja nggak lakukan apa-apa, padahal tidak ya, gereja melakukan sesuatu. Kalau kita baca misalnya hasil-hasil studi gereja, agama dan masyarakat yang dibuat oleh PGI bekerja sama dengan sinode-sinode gereja yang ada di Indonesia, itu memuat banyak sekali pergulatan-pergulatan. Gereja bicara tentang kemiskinan, gereja bicara tentang bagaimana kita menghayati Pancasila dalam hidup bernegara dan berbangsa, ini merebut tafsir tunggal dari Soeharto di kala itu ya. Cuman memang karena mereka ada dalam konteks Orde Baru, jadi tampaknya seperti redup ya. Tapi secara tapi pengaruhnya sih ada sih di GBHN misalnya kan ya, pengaruh betul, Pak Simatupang. Betul. Jadi cuman memang gagasan-gagasan, kalau kita pelajari gagasan-gagasan itu keren-keren sekali ya, bagus-bagus sekali. Cuman memang implementasinya itu yang kita memang masih harus. Nah, implementasinya itu kalau menurut pengamatan Pak Pendeta Hariman di gereja-gereja kita sekarang ini, sebuah gagasan-gagasan sebenarnya oleh para teolog-teolog atau pimpinan-pimpinan gereja itu, atau hasil-hasil sidang raya PGI gitu ya, itu kan sebenarnya sangat luar biasa. Jadi apa yang kita sebut sekarang sebagai penghayatan mistikus politik atau komunitas profit itu terbicarakan dengan sangat intens dan dalam. Betul. Tapi apakah itu betul-betul menjadi dihidupi lah oleh gereja? Menurut pandangan Pak Hariman gimana? Nah, kita masih harus berjuang lebih keras untuk itu. Ya, tampaknya sinode gereja kita, bahkan gereja-gereja lokal, ya, jemaat-jemaat kita masih harus berupaya keras untuk membuat gereja-gereja itu mampu menghidupi ya panggilan politik itu secara konkret ya, dalam konteks sosial mereka masing-masing, di lokal, bahkan juga dalam konteks nasional, karena dalam tataran praksis itu yang saya kira masih kurang ya, dan kita masih harus berbuat lebih banyak ke arah sana. Itu yang misalnya nggak usah jauh-jauh, ada berapa banyak sih misalnya organisasi-organisasi kepemudaan gereja ya yang dibentuk oleh gereja, di mana gereja secara intens mempersiapkan mereka. Kalau kita sadar bahwa politik itu penting, maka kita mesti mempersiapkan juga orang-orang ya yang akan terdistribusi ke dalam dunia politik itu. Nah,
tampaknya saya lihat ini masih sangat minim, masih sangat kurang ya. Ada beberapa organisasi-organisasi kepemudaan yang mulai dibangun ya oleh sinode-sinode gereja tertentu, tetapi ya sudah bagus sih, sudah bagus. Saya kira mulai bikin webinar atau seminar ya untuk membangun wawasan. Hanya tinggal kita memoles ini dengan lebih baik lagi, sehingga justru dari organisasi-organisasi kepemudaan ini kita berharap akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan. Itu misalnya dalam satu hal yang saya lihat ini juga masih sangat kurang gitu. Kalau angka 1 sampai 10, nilai gereja-gereja kita dalam rangka menghayati, menghidupi panggilan politik lah seperti itu ya, mistikus politik atau menjadi komunitas seperti itu di angka berapa Pak Hariman berikan? Mungkin baru 5 ya. 5, nggak lulus ya? 5 koma lah ya. Belum lulus. Nah, apa yang perlu dilakukan Pak Hariman? Apakah ada saran kepada gereja-gereja, para pemimpin gereja tepatnya, bagaimana supaya cara pandang sebagai mistikus politik atau penghayatan sebagai komunitas profetik ini secara khusus dalam dunia politik ini betul-betul dapat terejawantakan dengan baik? Jadi yang pertama saya mau mengajak untuk kita betul-betul melihat bahwa politik itu adalah panggilan kita. Oke. Maka kesadaran tentang politik itu harus kita bangun. Itu harus menjadi bagian juga dari materi, misalnya materi katekisasi di gereja, ya, materi pemuda, ya, saat kita PA dan seterusnya, ya. Itu kesadaran itu harus kita bangun, sehingga kita tidak a priori, kita tidak apatis terhadap politik. Yang kedua, saya kira memang gereja juga harus mulai menggerakkan kesadaran itu lewat praksis ministerialnya, ya. Jadi pelayanan-pelayanan yang terhubung dengan isu-isu sosial, isu-isu politik itu sudah harus juga digarap oleh gereja. Supaya apa? Supaya gereja punya media untuk berefleksi. Ya, gereja punya sarana untuk selalu melihat secara kritis diri dan panggilannya dalam konteks sosial politik. Jadi karya-karya ministerial ini harus gereja pikirkan ulang, ya. Jangan terlalu perbanyak ritual-ritual, tapi perbanyaklah diakonia sosial, ya. Pelayanan-pelayanan yang bersentuhan langsung dengan isu-isu sosial kemasyarakatan. Dan gereja juga saya kira perlu mengembangkan lembaga-lembaga advokasi, ya. Lembaga-lembaga advokasi, ya, baik yang ligitasi maupun non ligitasi, untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Bahkan gereja bisa juga memberikan masukan-masukan terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Misalnya kita suka bersungut-sungut ketika produk undang-undang tertentu dikeluarkan. Wah, ini kayaknya undang-undang ini nggak pro nih kepada minoritas, hanya pro terhadap mayoritas. Nah, pertanyaannya waktu undang-undang itu dipercakapkan, kita kemana? Nah, mestinya gereja punya lembaga yang memang intens memberikan perhatian ke sana, sehingga gereja bisa ikut berkontribusi, ya, dalam menyusun undang-undang, regulasi, ya, dan seterusnya. Saya kira gereja juga harus mengembangkan lembaga-lembaga taktis yang seperti itu, ya, supaya gereja punya sayap, ya, punya sayap untuk bisa terbang masuk ke dalam ruang-ruang publik, ya, ruang-ruang politik, dan memberikan warna di sana. Ya, jangan hanya kita tunggu gitu, ya. Sudah jadi undang-undang baru kita reaktif, ya. Kita kemudian menjadi reaktif. Kita harus proaktif, saya kira. Baik. Itu yang harus dikerjakan oleh kita. Ini sangat menarik ya Pak Hariman, tapi waktu terbatas. Apakah ada semacam pesan tadi kan kepada lembaga, ya, kepada para sahabat YKB yang sekarang mendengar siaran kita? Apakah ada pesan bagaimana mereka menjadi mistikus politik di tengah-tengah dunia? Silakan Pak. Iya. Para sahabat YKB TV, khususnya orang-orang muda, ya, saya ingin mengajak kita, yuk jangan sungkan, jangan takut untuk terlibat dalam isu-isu politik.
Bahkan kalau Anda mau jadi politisi, itu panggilan mulia. Harus banyak, kita perbanyak orang baik, orang jujur untuk menjadi politisi. Supaya apa? Supaya kita punya kesempatan untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat, yang pro terhadap kemajuan. Kita nggak punya pilihan lain kecuali kita mau terjun, melibatkan diri di dalamnya. Itu yang harus kita kerjakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Hariman dan para sahabat. Itu tadi percakapan kita tentang mistikus politik, dan bila ada masukan-masukan silakan kirimkan ke kami melalui nomor 0812-8188-9191. Terima kasih atas kebersamaan kita Pak Hariman. Thank you. Terima atas kasih percakapan Pak kita dan Adrianus. ya, sampai jumpa pada episode berikut. Tuhan Sampai berkati. jumpa. Tuhan berkati.